Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menolong kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Kita akan merenungkan esensi dari penderitaan bagian yang ketiga, bacaan Alkitab dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan kini kami ingin bersekutu dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami untuk mengerti firman ini, sehingga firman ini bisa masuk ke dalam hati kami yang paling dalam, dan ini akan mengubah cara kami di dalam berpikir, dan ini akan menumbuhkan buah yang akan kami sebarkan bagi setiap orang. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada bagian kedua saya sudah menyinggung bahwa penderitaan kita bersama Kristus akan membawa kita bersukacita di dalam kemuliaannya. Maka hari ini esensi ketiga dari penderitaan yang akan kita renungkan bersama adalah penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Ada seorang pelukis terkenal yang melukis gambar Kristus di salib. Mungkin Bapak Ibu juga mengenal sang pelukis ini. Dan kemudian setelah selesai, dia memandangi lukisan itu sambil berkata, "Dari jauh, lukisan ini terlihat tragis. Tapi semakin dekat, aku melihat, semakin aku mengerti bahwa ini adalah kemuliaan." Begitu juga dengan penderitaan kita, Bapak Ibu. Dari luar tampaknya menyakitkan, tampaknya seperti tidak ada harapan, tampaknya tragis. Tapi semakin kita memahaminya, kita akan melihat bahwa di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang Tuhan sedang bentuk, dan kita sedang menuju kepada kemuliaan itu. Petrus menulis, "Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu." Kata menderita di sini menunjukkan penderitaan karena nama Kristus, bukan karena kesalahan yang kita perbuat, bukan karena sebuah konsekuensi dari perbuatan kita, bukan. Petrus berkata, jangan malu, sebab penderitaan karena Kristus adalah suatu kehormatan rohani. Di balik penderitaan orang percaya, sesungguhnya kita sedang bersama-sama dengan Allah itu sendiri, dan kita sedang memuliakan nama Allah Bapa melalui keteguhan hati kita, kemurnian iman kita kepadanya. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 12 ayat 24. Ia mengatakan bahwa biji gandum harusnya jatuh ke tanah terlebih dahulu dan kemudian mati agar ia menghasilkan buah. Demikian juga penderitaan kita. Penderitaan ini tidaklah sia-sia, tetapi akan menghasilkan kemuliaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita memandang kepada salib, kita melihat penderitaan dan kemuliaan berjalan bersama-sama. Kristus menderita bukan karena dosanya, tapi karena kasih-Nya kepada manusia. Dan kini, setiap penderitaan yang kita tanggung demi iman percaya kita kepada Yesus akan menjadi bagian dari kemuliaan itu. Jangan takut pada penderitaan yang datang karena iman percaya kita, sebab di balik luka, Tuhan sedang menumbuhkan kemuliaan yang kekal bagi setiap kita. Dan penderitaan itu adalah suatu proses, jalan yang harus kita tempuh untuk menuju kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Biarlah Tuhan, Engkau yang menolong kami memahami satu demi satu, perkataan demi perkataan, sehingga firman ini
bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami sebagai orang percaya untuk menjalani kehidupan kami untuk semakin hari semakin memuliakan Allah Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus